wasallam telah membawa kita dari lembah kegelapan sehingga kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya dan membongkar hakikat insan. Kita dibawa dari lembah keniscayaan, akhrajan nas minal zulumati ilan nur, dari jalan gelap gulita menuju terang yang terang benderang. Jadi untuk ini malam kita akan buka sedikit perjalanan masalah aku dan rasa, ya, supaya kita memahaminya. Jika belum mampu menjadi cahaya bagi orang lain, jadilah cahaya bagi dirimu sendiri, yang dengannya engkau belajar untuk mengenal sejatinya diri. Buktikan bahwa sang hakiki itu dekat, bukan dengan kata-kata, bukan dengan persepsi, dan bukan dengan logika, namun dengan perjalanan rasa. Iman rasa yang tiada tafsirnya, yang tiada definisinya. Dari mana asalnya rasa? Tentu dari yang menjadikan rasa. Hanya rasanya rasalah yang bisa merasakan rasa. Namun capailah rasa yang tiada rasanya. Inilah praktek lebur dalam esa, hanya dengan jalan rasa ketuhanan. Rasakanlah rasanya rasa. Dari mana asalnya rasa? Hai tolib, kalau kita sudah paham bahwa dari adanya nyawa di jasad kita, adanya nyawa karena ditiupkannya ruh yang ada di tubuh kita daripada Allah Ta'ala, lalu ruh tersebut daripada sifat hayun, hayun sehayun-hayunnya, maka pahamlah kita bahwasannya segala sesuatu itu daripada Allah Ta'ala yang laisa kamitslihi syai'un. Lalu dengan jalan rasalah kita menjalani segala sesuatunya yang ada di muka bumi. Nanti kita akan praktekkan bagaimana yang dikatakan syariat thariqat hakikat ma'rifat, ya, bagaimana yang dikatakan jasmani, rohani, nurani, rabbani. Jadi makanya para Rasulullah berkata di dalam hadis yang maknanya, sesungguhnya ilmu itu ada dua bagian. Yang pertama az-zahir, yang kedua abatin. Jadi az-zahir itu kenyataan daripada jasmani. Lebur jasmani menjadi ruhani. Mungkin kita akan sulit memahaminya jika tidak kita definisi, ya. Perkataan para aulia Allah di lain penjelasan, rasa itu dibagi dengan 3 bagian, dan sebagian aulia Allah membagikan 4 bagian. Yang pertama rasa jasmani, rasa rohani, dan ketiga rasa nurani, sampai lebur kepada rasanya rasa, itu yang dikatakan rasa robbani. Berarti 4, ya. Rasa jasmani ini perlu dipahami. Rasa jasmani, rasa manis, pahit, asin, asam, dan sebagainya. Rasa rohani ialah rasa gembira, sedih, bingung, tenang, dan bahagia. Jadi ini unsur hidup kita yang melalui rasa. Jadi perjalanan rasa nurani ialah kebenaran rasa bertuhan, rasa kemerdekaan, rasa yakin, dan sebagainya. Yang paling dalam di antara 3 macam rasa ini adalah rasa nurani. Disinilah sasaran pembicaraan dalam kitab para aulia Allah, ya. Jadi di sini akan kita jabarkan perjalanan rasa, ya.
Kita tadi sudah memahami, kita mengembalikan jasmani ini daripada al-hayatnya ataupun hayunnya Allah. Adanya nyatanya kita ini yang dihayunkan, yang dibungkus oleh jasad, jasad dibungkus napas, napas dibungkus ruh, ataupun dibungkus nyawa, nyawa dibungkus ruh. Itulah daripada al-hayunnya Allah, daripada hayunnya Allah. Ya. Kita akan membahaskan bagaimana perjalanan rasa tersebut. Jadi kita sudah memahami, ya, rasa jasmani, pahit, asin, manis, getir, ini rasa jasmani ya, supaya dipahami ya. Coba definisi daripada manis, asin kita nggak ada yang tahu. Berarti dari mana asalnya rasa tadi? Nah, nanti kita bongkar ya. Yang kedua rasa rohani. Di sini isinya iman dan takwa ataupun keyakinan. Maka konteks dalam prinsip hidup, surga dan neraka itu tinggal perjalanan kita sendirinya. Kenapa dikatakan agama Islam adalah agama Islam? Seluruh dosa akan Allah ampuni, baik yang dosa besar lagi atau segala macam apapun. Tapi yang tidak terampuni adalah syirik. Nah, sini akan kita kupas. Maka dikatakan, kenapa dikatakan fasadul jasad? Kenapa dikatakan fasadul jasad? Maka binasalah jasad ya. Kita akan bongkar dari problem ini ya. Tubuh zohir dan tubuh batin ataupun jasmani ataupun rohani. Kita tadi sudah sama-sama memahami bahwasanya jasmani, rasa asin manis kecut segala macam. Ya, masih bisa, tapi definisi rasa asin manis kita kadang tahu. Rasa rohani inilah yang sering kita katakan jasad sehat tapi hati terluka. Ya. Jadi melalui rasa ruhaniyah ini tadilah, ya, nanti belum selesai ya. Rasa ruhani inilah perjalanan yang mencapai ma'rifat dan hakikat. Ya. Setelah lebur dalam perasaan jasad, kita pahami bahwasanya segala sesuatu minallah ilallah, maka lebur dia masuk ke dalam ruhani, menuntut kepada ruhani. Inilah yang dikatakan lebur ke dalam ruhani. Nah, maka terjadi hukum-hukum ya. Dari jasmani lebur ke dalam ruhani. Sudah? Rasa ruhani ini tadi yang membimbing. Ada rasa susah, ada rasa senang. Inilah kehidupan, ya. Dari rasa ruhani masuk dia ke rasa nurani. Pelan-pelan kita buat ya. Ini jasad kita semua ini ya. Ini satu nih, satu komponen dalam jasad kita ini. Supaya kita paham hakikat itu apa. Supaya kita paham hakikat itu apa ya. Ma'rifat itu apa. Jadi nggak asal ngoceh aja kita lagi. Jadi nurani lebur kepada alam. Nah, ini dirahasiakan sama para aulia Allah. Tapi di sini kita bongkar dikatakan Rabbani. Sini maka ini komponen satu jasad tapi perjalanannya melalui rasa ya. Rasa tadi kita sudah kupas rasa dari mana, dari yang menjadikan rasa, itu simpulannya ya. Jadi rasanya rasa lah yang merasa. Kalau kita sudah paham rasanya rasa yang merasa, jadi ngapain rasa lagi? Coba kembalikan rasa tadi. Ini cara leburkan jasmani ya, maksud rohani ya. Kita merasakan, contohnya kita sedang sakit, kepala kita yang sakit, kenapa pantat yang suntik? Ini kita cerita rasa tadi ya. Berarti siapa yang mendatangkan rasa tadi? Asalnya rasa, berarti kita sudah paham di situ ya. Rasanya rasa lah yang merasa, maka dikatakan fasadul jasad. Maka tiada jasad. Ini sudah masuk ke dalam alam ruhani, ya. Kita temukan kalau
rasanya rasalah yang merasa. Nah, ini perlu renungan ya, perlu renungan sedikit. Maka lebur jasmani menjadi ruhani. Perjalanan sudah beda. Rasa ruhaninya itu apa aja tadi? Ya. Rasa ruhani apa aja? Nah, contohnya kalau di dalam bahasanya dengan jalan toriko, ini jalan syariat. Nah, ya. Jalan toriko ini isinya apa aja? Zikir-zikir. Ya, zikir-zikir ya. Syariat hukum ya. Ini satu komponen supaya kita paham bahwasanya tidak terpisah syariat toriko hakikat ma'rifat. Perjalanannya menemukannya semua ini dengan jalan rasa. Menemukannya semua dengan jalan rasa ya. Supaya kita paham ya. Nah, ya. Jadi kalau kita sudah paham tadi yang laisa kami sendiri tadilah mendatangkan rasa, berarti rasanya rasa yang daripada Tuhan Rabbal Alamin, ya. Dari tanah Tuhan Rabbal Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau sudah kita katakan Tuhan, berarti sudah laisa kami sendiri ya. Di sini ada pengkajian khususnya lagi, cuman ini untuk membongkarkan perjalanan-perjalanan supaya kita tahu satu diperbuat tapi semua mendapat. Ya. Maka dalam Al-Quran, kenapa dikatakan dosa sebesar apapun akan Allah ampuni kecuali dosa syirik? Karena banyak orang zahirnya baik tapi batinnya tidak baik. Ibadahnya sangat luar biasa. Ibadah sangat luar biasa. Tapi rasa dialah yang beribadah. Maka judulnya aku dan rasa ya. Maka judulnya aku dan rasa. Keakuan nafsu, keakuan maksiat, keakuan. Nah, ini semua perjalanannya ini yang dua ini, zahir dan batin ya. Jadi kalau kita sudah paham aku dan rasa, akunya ini sudah kembali bukan akunya nafsu, ya, bukan akunya si jasad. Jadi dengan jalan rasa lah, berarti pasarul jasad, binasa jasad setelah kita menempuh alam ruhani, ya. Maka dengan jalan rasa lah kita bisa menempuh yang dikatakan apa itu toriko, apa itu marifat, apa itu hakikat. Jadi makanya hakikat dan marifat bukan cerita, tapi kenyataan. Kita akan bongkar sedikit perjalanannya dengan jalan rasa ya. Jadi kita sudah paham tadi. Berarti segala sesuatunya dengan jalan rasa. Rasa susah, rasa senang, rasa sakit, berarti bukan rasa kita. Maka jasa tempatnya rasa, katanya. Coba simak masuk renung. Ya. Di saat ini, di saat kita masih di alam jasmani, kalau kita masih di alam jasmani, maka akan hancur jasad kita dengan berbagai macam cobaan. Sudah? Masuk kita alam rohani. Alam rohani ini tadi sudah bahasa jalan menciptakan energi sendiri. Menciptakan energi sendiri dengan jalan melalui rasa. Ya. Karena kita tadi sudah pegang konteksnya, kaidahnya ya. Rasanya rasalah yang merasa, maka rasakanlah rasanya rasa. Berarti bukan kita yang merasa. Ini dikatakan pasarul jasad. Maka perjalanan yang dikatakan jasmani, ruhani, nurani, rabbani itu perjalanan rasa. Begitu juga syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Begitu juga perjalanan zat, sifat, asma, afal ataupun tauhid. Zat, sifat, asma, zat, asma, sifat, af'al. Jadi makanya sering orang yang belajar tauhid merasa jadi Tuhan. Ya. Padahal konteksnya dia perjalanan masih di sini, rasa rohani. Tapi sudah merasa jadi Tuhan. Ini kena hati-hati ya. Kesyirikan itu ada di mana-mana.
Kesyirikan itu ada di mana-mana. Di ruhani ini hati sensitif. Kita sering kesinggung kecil hati. Berarti masih banyak yang perlu diperbaiki dalam kita mempelajari yang dikatakan tauhid. Ya. Kita sudah paham jasmani, ruhani, nurani, robbani, kita sama-sama pahamnya tadi. Zahir batin. Jadi menjadi dua zahir batin ya. Kita akan kupas sedikit supaya sampai di mana jenjang kita, makom kita, supaya kita paham ya. Intinya semua rasanya rasalah yang merasa. Kita akan ambil kaidah, rasa itu dari mana? Karena apa ada rasa? Karena adanya nyawa kehidupan. Nyawa kehidupan dari mana? Dari Tuhan Rabbal Alamin yang laisa kamislihi. Nah, itu kelanjutannya nanti ya, itu jenjangnya beda ya. Tapi sini kata kupas seluruh perjalanan baik zat, sifat, asma, afal, syariat, toriko, hakikat, ma'rifat ini satu komponen. Satu komponen ya. Satu komponen ataupun satu tubuh. Itulah jasad kita. Satu tubuh. Perjalanannya dengan jalan nah, berarti rasanya rasa dan merasa ada kita lagi di situ. Itu mengatakan pasal jasad. Jadi jangan banyak merasa kesyirikan. Maka saya bilang syirik ada di mana-mana. Setelah rasa jasmani lebur menjadi rasa ruhani, di sini terjadi tasawuf dan hukum-hukum. Ya, itulah perjalanan ruhania. Setelah dia mencapai ruhania terlewati, setelah mencapai dengan jalan zikir-zikir, dengan jalan riyadhah ataupun dengan jalan wirid-wirid, nah di sini mencapai nurani. Nurani ini sudah alam hakikat. Makanya hakikat yang kita cerita selama ini masih ilmu. Kenapa? Karena prakteknya kita belum paham. Karena kita belum paham jalannya. Jalan ini jalan rasa ya. Cuma ingat, jalan rasa ini hanya namanya jalan. Dengan jalan rasa lah kita bisa mencapai. Makanya sering kita lihat di saat orang dalam tauhid af'al. Orang di dalam tauhid af'al sering mengaku tidak ada yang ada hanya Allah. Bahkan dirinya sendiri mengaku Allah. Mana bisa pula mengaku-ngaku? Nah, di sini kan kita bongkar semua, ya. Jadi konteksnya dia kembali dalam bahasa itu konteks innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Kalau sudah kita pahamkan Allah berarti sudah laisa kamislihi, tidak bisa diumpamakan dengan satu umpama. Lebur jasmani menjadi ruhani, lebur ruhani menjadi nurani. Berarti kan ini perjalanan melalui perjalanan rasa. Ini ada. Sudah? Di sinilah terjadi pencahayaan atau penjelasan daripada cahaya hakikat. Cahaya hakikat yang dikatakan fana melahirkan bako, bako melahirkan suhud, suhud melahirkan kasfi. Kasfi itu sudah pembuktian ya. Jadi supaya kita paham, maka sering kita dengarkan jangan menggantungkan mutiara ke leher babi sia-sia. Mubazir. Inti praktek ini kita cerita praktek di dalam perjalanan diri kita, ya. Di saat kita di jenjang syariat, kita akan cerita tentang hukum. Di saat kita berjenjang di toriko, kita akan cerita tentang rasa, tapi nggak tahu tujuan. Di saat kita cerita tentang hakikat, kita mengaku ada diri kita. Sudah? Di saat kita ma'rifat, nah di sini juga halus. Masih ada pandang memandang, masih ada saksi menyaksikan. Kalau sudah kita katakan kita berarti sudah laisa kamislihi. Di sinilah nyata dari rasa ruhani ini tadi, bahwasannya segala sesuatu, contohnya si insan, si jasad ini tadi berilmu. Adanya si jasad ini daripada tiupan ruh yang daripada Allah. Berarti dari mana ilmu itu tadi? Adakah ilmu itu milik kita? Ya, tidak. Kalau memang dalam bahasanya kita berilmu, kita di situ bahasanya mampu, berarti mempunyai dua kemampuan. Kalau dua kemampuan mustahil dia ahad esa. Tapi kemampuan
ataupun milik ilmu dan mempunyai kemampuan minallah ilallah, itu kaidahnya, melalui jalan rasa. Kuncinya mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Kalau sudah kita pahamkan Allah sudah laisa kamitslihi. Jadi supaya kita tahu, sering kita jangan merasa. Betul kalimatnya, betul. Tapi kalau nggak merasa, apa tahu rasa? Intinya mengembalikan rasa tersebut kepada hakikat yang mempunyai, yang menjadikan rasa. Kalau dia sudah kita paham. Rasa dari mana? Adanya rasa sebab apa? Sebab adanya jasad. Adanya jasad sebab apa? Karena adanya nyawa. Adanya nyawa sebab apa? Karena adanya ruh. Adanya ruh sebab apa? Ditiupkan daripada hayun ataupun sifat hidupnya daripada Allah Ta'ala. Berarti semua nyata daripada Allah Ta'ala. Bisa dipahami? Maka banyak orang terselip di saat berjalan. Di saat dia sudah bertoriko, mengaku dirinya sudah bertoriko. Di saat manusia sudah beramal, mengaku dirinya beramal. Bukankah itu hadiah daripada Allah Ta'ala? Dengan jalan ruhani atau dengan jalan zikir-zikir, maka terlahirlah asli dan pasti. Kalau sudah asli dan pasti, berarti sudah bertubuhkan laisa kamitslihi. Walaupun itulah makanya dikatakan fasadur jasad. Yang sering rusak belajar tauhid ini, zat, sifat, asma, afal. Di saat kita sampai ke tauhid zat atau sifat, asma, afal, diapalin yang banyak cobaannya. Wah, ini kan semua sudah Allah, betul. Baik dan buruk juga Allah, betul. Baik dan buruk juga daripada Allah, betul. Cuma baik dan buruk ada surga dan neraka. Ada surga dan ada neraka. Yang baik kemana, yang buruk kemana? Ya, jadi kita sudah sama-sama paham kan? Kita akan bongkar sedikit. Contohnya dalam bahasa surga, neraka, ya, surga dan neraka. Ini yang dijadikan Allah, betul. Untuk apa? Untuk perjalanan si jasad tadi, si insan tadi ya. Perjalanan insan. Mau kemana insan tadi? Insan tadi mau kemana? Mau ke surga. Jadi konteksnya, kalau bayi yang dibuat belum tentu surga. Kalau bayi dibuat belum tentu. Sebab apa? Sebab masih ada kesyirikan. Makanya yang di sini tadi supaya jangan tersalah paham dalam memahami syariat tarekat hakikat zat sifat asma afal jasmani ruhani nurani rabbani. Ini satu paket. Makanya dikatakan fasadul jasa setelah engkau mengenal nurani atau mengenal ruhani masuk ke dalam nurani. Perjalanan jasmani syariat, hukum-hukum. Kenanya di mana? Merasa dia bisa beribadah, merasa dia bisa berbuat. Ruhani, kenanya di mana? Merasa dia yang bermakrifat. Di saat nurani inilah maka masuk dia ke alam Rabbani. Di saat Rabbani ini sudah mudah sendirinya ya. Ini aku dan rasa memang masih terlalu banyak yang kita rahasiakan dalam penulisan ini. Tapi setidaknya kita paham bahwasannya hidup kita itu satu komponen. Satu komponen syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Jasmani, rohani, nurani, rabbani. Kita sering dengarkan hancur jasad menjadi ruh, hancur ruh menjadi nur, hancur nur menjadi roh. Kalimatnya lebur. Melalui apa? Melalui rasa. Kita tadi sudah buka kaidah rasa itu daripada yang menjadikan rasa. Kita akan ceritakan sedikit. Contoh, orang yang berbuat spiritual, ya. Orang yang berbuat spiritual contohnya dengan jalan kalau kita bilangkan beda-beda segala macam. Kenapa bisa terkabul? Ya. Kenapa bisa terkabul? Karena kuatnya inti rasa di dalam perjalanannya, maka rasa tersebut akan memancarkan satu perjalanan baik dan buruk dikabulkan Tuhan. Baik dan buruk. Jadi kita cari jalan yang mana? Cari jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Nih supaya paham kita. Supaya paham bahwasannya syariat thariqat hakikat ma'rifat jasmani ruhani nurani rabbani zat sifat asma afal satu komponen. Kesimpulan dari setiap perjalanan ini tadi bahwasannya mengembalikan
segala rasa kepada yang menjadikan rasa. Berarti siapa yang merasa? Bukan jasad kita, tapi yang menjadikan rasa lah yang merasakan rasanya rasa. Berarti kita sudah paham innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi makanya penjalan haitolib, si pencari penjalan, hati-hati di saat perjalanan sini, di saat kita mendengar kalimat yang terlalu banyak dengan kata-kata tentang Tuhan, kata-kata tentang perjalanan, hakikat dan makrifat, itu masih cerita. Di sini kita buka kuncinya langsung. Ini dengan jalan rasa. Berarti di saat kita mengatakan pahit, manis, susah, senang, rasanya siapa? Nah, kan bahasa sir batin sudah kan? Ya kan? Berarti sudah paham. Begitu juga di saat kita sholat, Allahu Akbar. Di saat kita angkatkan takbir Allahu Akbar, sudah maha besar, ngapain lagi pikir-pikir lagi? Allah itu bukan pikir-pikir. Sudah laisa. Ya itulah, rasa itu tadilah kembali kepada asalnya. Maka konteksnya dengan jalan, rasanya rasa yang merasa, rasanya rasa. Nah, itu perlu direnung ya, perlu direnung supaya kita jangan lagi, oh ini orang toriko, ini orang hakikat, ini orang marifat. Itu komponen, satu komponen. Cuman tahapan manusia ada yang memang sampai di jasmani, ada yang memang hanya sampai di ruhani. Ada yang memang sampai di nurani. Ini tahapan. Berarti kan cerita. Tapi padahal ini pada hakikatnya satu komponen dalam tubuh insan. Makanya insan itu nasihat. Maka kenapa la haula wala quwata illa billah? Inilah dia pembongkarannya. Kenapa dikatakan tiada daya dan upaya kecuali dari Allah? Kenapa? Karena semua min Allah ila Allah. Pemahaman ini perlu dipraktekkan dalam setiap hari, setiap saat dan waktu. Rasa ini lebih tua daripada ingatan. Ingat itu. Ingatan itu lebih tua daripada rasa. Ingatan itu lebih tua daripada rasa. Karena kalau nggak ada ingat, nggak ada rasa. Nah, ini sudah beda lagi ya. Itulah tahapan. Makanya ini penjabaran bahwasannya satu komponen. Satu komponen. Satu komponen di dalam jasad kita. Jasmani, rohani, nurani, rabbani, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, tauhid, zat, sifat, asma, af'al, ini semua yang masih dijadikan Allah. Masih yang dijadikan Allah. Jadi jangan pernah merasa yang itu rasa kita sendiri. Makanya sering kita kena merasa jasad kita ini tadilah yang hebat, merasa akal kita tadilah yang hebat, merasa ilmu kita tadilah yang hebat, merasa suara kita tadilah yang hebat, merasa kekayaan kita tadilah yang hebat, merasa kita lah yang hebat. Itulah yang dikatakan kesyirikan. Maka saya bilang tadi, ada baik pada zohir tapi tetap masuk neraka. Sebab apa? Sebab ada kesyirikan. Ya, sebab ada kesyirikan. Maka hindari kesyirikan. Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 jelas kesyirikan tadilah. Jadi supaya jangan syirik, inilah jalannya. Berarti bisa apa kita merasa pahit, ada semanis segala macam, rasanya rasa yang merasa dulu kita merasa. Latihan terus. Itulah ingatan. Itulah ingatan ya. Di saat kita berzikir, kita beribadah, itu juga minallah. Maka konteksnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi sudah kita pahami bahwasanya zat sifat asma af'al masih dijadikan Allah. Allah sudah laisa kamitslihi. Jasmani, ruhani, nurani, rabbani tidak bisa terpisah. Ya, tidak bisa terpisah. Jadi yang dikatakan jasad itu tadi apa? Berdiri ruku sujud duduk itu juga minallah, minallah. Jadi bukan kita mengaku Allah, bukan kita merasa Allah, tapi tidak ada yang ada kecuali Allah. Contoh gambaran simpel, ya. Bukan ikan bertubuhkan air, bukan air bertubuhkan ikan, tapi ikan sudah bertubuhkan air. Apakah ikan itu air? Nah ini gambaran gampangnya. Ataupun supaya lebih gampang lagi, satu komponen bangunan itu bangunan rumahnya, contohnya rumahnya Nanda. Apakah si Nanda itu bangunan? Tapi tidak terpisah rumah itu dari sang pemiliknya. Rumah tersebut tidak terpisah dari
sang pemiliknya. Begitu juga insan. Itulah makanya Allahu Muhit, meliputi. Ya. Bisa digambarkan kan? Maka kembalikan semua di perjalanan rasa ini kepada rasanya rasa, yang itulah rasa yang daripada yang menjadikan rasa. Jadi supaya kita pahami, berdiri ruku sujud duduk juga, jasmani rohani robbani juga, itu hanya jenjang akal dan pemikiran melalui rasa ya, melalui rasa. Maka tingkatan ubudiyah juga melalui perjalanan rasa, ya, melalui perjalanan rasa. Jadi, maka dengan jalan rasa tersebut, maka kita harus memahaminya. Kenapa dikatakan hancur jasad menjadi ruh, hancur ruh menjadi nur, hancur nur lebur ke dalam meliputi yang diliputi oleh Rabbul Alamin. Maksudnya ini tadi dari perjalanan rasa tadi, bahwasanya kita sudah paham bahwasanya kita tiada apa-apa. Itulah makanya dikatakan la haula wala quwata illa billah. Jadi peningkatan energi spiritual, energi keyakinan, energi kepercayaan diri itu juga diciptakan melalui perjalanan rasa. Ya, perjalanan rasa sehingga sampai kepada ingatnya yang enggak ingat. Inilah prosesnya. Jadi supaya kita paham zat sifat asma af'al madi maji madi malikam tanah air angin api semua itu satu komponen yang tidak pernah terpisah. Ya. Jadi jangan ada lagi yang merasa mengaku sudah sampai ke tahapan mengaku-ngaku dalam perjalanan hakikat makrifat. Karena intinya pelatihan rasa tersebut hanya kita yang melatihnya sendiri. Jadi setelah kita dapatkan ilmu, kita jalani dengan amal. Setelah kita dapatkan jalan amal, dinyatakan dengan kenyataan. Kenyataan itu yang menjadi rahmatan lil alamin. Jadi ada yang bertanyakan tentang perjalanan rasa tadi. Karena ini masih bulan Maulid, bulan kelahiran, supaya kita paham rasa ilmu, rasa berilmu, rasa amal, rasa beramal. Nah, ini semua kena dalam kesyirikan. Makanya tahapan manusia itu beda-beda tahapannya daripada rasa tersebut. Untuk menguatkan energi perjalanan rasa dengan perjalanan ubudiyah ataupun dengan jalan muzahadah, dengan jalan riyadhah, ya. Tapi pintu-pintunya ini semua itu ada ya. Tapi sudah kita pahami supaya kita bisa paham dalam pemahaman tadi, hancur jasad menjadi ruh, hancur ruh menjadi nur, hancur nur minallah ilallah, daripada Allah kembali kepada Allah. Allahu Muhit. Kalau sudah kita sebut Allah berarti sudah laisa kami sedikit. Jangan seperti pemahaman yang silam, mengaku dan merasa Allah. Siapa kita kok mengaku dan merasa Allah? Nah, ini yang harus hati-hati. Karena rasanya rasa aja kita serahkan kepada yang menjadikan rasa. Ilmunya juga daripadanya. Jadi jasad tempatnya merasa. Yang rasa tersebut daripada hayunya Allah Ta'ala. Direnung, dipahami, intinya ditauhidkan di dalam diri kita masing-masing, ditancapkan diri kita masing-masing. Itulah jalan selamat. Karena kalau kita nggak bisa memahami ini, yang ada keakuan kita nafsu, ya, keakuan kita nafsu, bukan keakuan yang daripada Allah Ta'ala. Dan tanyakan. Jadi untuk mendalaminya lagi, ya masing-masing lah. Karena nggak semua bisa kita buka di sini. Jadi
ada sedikit perubahan cara membawakannya. Tawajud juga ya, karena belum sempurna juga kita mengapakannya. Jadi di saat yang pertama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk hasbi rabbi jalallah, mafi qalbi ghairullah, dan Muhammad sallallahu la ilaha illallah, baru masuk lagi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, langsung ya Muhammad Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi di saat mengucapkan kalimat hasbi rabbi, mohonlah segala pertolongan hanya kepada Allah. Apapun permasalahan kita kembalikan ke permasalahan tadi dengan melalui perjalanan rasanya rasa, supaya Allah selesaikan segala permasalahan perjalanan rasa jasmani atau rasa rohani kita ya. Saya contohkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi di saat langsung lagi la ilaha illallah ke atas lagi ya. Jadi sekalian satu sambungan langsung dia. Jadi bisa kita mengucapkan la ilaha illallah, rasa pun kita tidak memiliki. Jangankan jasad ataupun nyawa, rasa pun kita tidak memiliki. Itulah rasanya rasa. Bisa diingat, di saat kita mengatakan la ilaha illallah, jangankan jasad, ruh saja kita tidak ada. Yang ada kenyataan irodahnya Allah. Maka mintalah yang baik-baik tentang irodahnya di muka bumi ini tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi satu lah. Zuk itu rasa ya, rasa daripada rasanya lah.
Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad
واللسان والأسماع والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنال به الهوائج وتنال به ربك والسماوات واستغفر الله وجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل نفس وعلى بكل معلوم لك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأسقي الظالم بالظالم وأغثنا من بينهم سالم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم نسألك وتوسل عليك واشفع عندك بصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتدين حاجاتنا ولا يكفينا حاجاتنا أحد إلا أنت يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا إن الله على كل شيء قدير. اللهم يا غفار يا غفار يا غفار. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. ولجدنا ولجداتنا والمشايخنا والأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اليوم والأموات إنك على كل شيء آمين. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمتي سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد يا الله. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. آمين يا الله. اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد. إن الله على كل شيء قدير. اللهم أسلمنا نفسنا وأهلنا وزوجاتنا وآبنا وأمينا. أسلمنا من عذاب القبر. أسلمنا من عذاب الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. أسلمنا يا الله نفسنا وأولادنا وآبائنا وأمنا وزوجاتنا. أسلمنا يا الله من آفات الدنيا وفتناتها. أسلمنا من عذاب القبر وعذاب الآخرة. آمين. أسلمنا يا الله يا سلام يا سلام يا سلام. أسلمنا نفسينا. أسلمنا أولادنا. أسلمنا أبائنا. أسلمنا أمنا. أسلمنا أولادنا. أسلمنا أصحابنا. أسلمنا من أفعال الدنيا وفتناتها. أسلمنا من عذاب القبر ومن عذاب الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم.
وبركاته شهر ربيع الأول يا ربنا يا ربنا يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. والحمد لله رب العالمين.
Jadi di bulan Rabiul Awal ini mari perbanyak sholawat, karena di dalam hadis kursi Allah mengatakan khalaqul asya'a fi nurun nabika, kujadikan segala sesuatu itu dari cahaya Nabi. Lalu belum pernah kita ketemukan di dalam hadis ataupun di dalam ayat Allah bersolat, Allah berpuasa, Allah berzakat, Allah berhaji. Tapi kalau ada di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Maka babullah itu dengan jalan solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Jadi perbanyaklah solawat, karena Allah dan para malaikat aja solawat, apalagi kita hamba yang baik. Nun bil qalam fastabiqul khairat ila liqa ma'as salama. Akhiru kalam minni wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana